Halo semua, apa kabar? Anda ada di acara Kelimpahan Alkitabiah bersama saya, Chang Lao She. Hari ini saya mau sampaikan topik, judulnya adalah Redeem the Time. Ini bahasa Inggris nih, Redeem the Time. Artinya apa sih Redeem the Time? Artinya semacam pergunakanlah waktu kita dengan baik. Semacam ya, tapi saya nggak tahu terjemahan terbaiknya apa ya. Saya rasa pergunakan waktu kita yang terbaik tuh paling bagus lah. Sebelum kita mulai, saya mau perkenalkan diri dulu. Saya bukan pendeta, saya kerja. Pekerjaan saya adalah konsultan keuangan. Em, saya jual produknya namanya asuransi, perusahaannya Allianz. Saya nggak saya nggak punya gereja. Saya nggak punya gereja, saya bukan pendeta, saya cuman melayani aja. Saya melayani di gereja namanya Jakarta City Blessing cabang Green Lake. Saya punya satu orang istri, dua orang anak. Oke, nah hari ini saya mau sharing soal Redeem the Time ini ya. Dalam hidup ini, kita ini ada dua jebakan yang orang tuh sering kena. Jebakan ini nih bisa menghambat orang buat maju. Sebetulnya nih dalam pikiran kita mungkin ya, kita nih sebenarnya jadi orang kan pengennya berhasil. Tapi ada sesuatu di dalam kita yang menghalangi kita buat maju. Sekali lagi nih, ini penting. Umumnya orang tuh sebetulnya pengen maju, tetapi orang tanpa sadar itu ada sesuatu di dalam dia yang menghalangi dia buat maju. Ada dua jebakan, saya sebutnya jebakan. Jebakan yang pertama itu adalah masa lalu. Jebakan yang pertama itu adalah masa lalu. Kenapa orang nggak bisa maju? Orang nggak bisa menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri karena dia terjebak di masa lalu. Apa sih jebakan masa lalu ini? Jebakan masa lalu ini kayak ini nih. Orang itu ya, walaupun dia mungkin pengen sukses, tapi dia pikirnya gini, saya mungkin nggak cukup pantas buat sukses karena latar belakang saya mungkin kurang baik. Eh, saya punya keluarga mungkin kurang oke. Saya punya tingkat pendidikan mungkin kurang oke. Saya begini, begitu dan segalanya. Semua hal yang dikaitkan dari masa lalu. Jadi em, kayak gini nih, ada satu perantai yang merantai orang itu supaya dia tidak bisa maju. Bayangkan ya, jadi kita nih sebenarnya mau jalan ke depan, tapi kaki kita diikat. Nah, yang ngikat ini adalah masa lalu. Ini adalah sesuatu yang bisa menghalangi orang buat maju. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Kita harus, kalau zaman sekarang orang bilangnya adalah perlu move on. Move on. Jadi gagal move on itu menyebabkan orang itu nggak bisa maju. Jadi kita perlu bisa move on. Move on itu maju. Move on itu bisa melepaskan masa lalu. Masa lalu itu bisa menjadi tugu. Banyak orang itu ya, mereka itu takut melangkah karena masa lalu. Baik ini kegagalan maupun ini keberhasilan. Ada banyak orang ya, kalau ditanya gitu ya, mereka kenapa mereka bisa terpuruk, ya mereka bilang oh karena masa lalu saya seperti ini. Bahkan yang bagus, yang berhasil pun itu bisa membelenggu. Kok bisa? Misalnya orang dulu ya, mereka sangat sukses lah, mereka pernah kerja sebagai bos gitu ya, dengan penghasilan yang besar. Sekarang mereka perusahaannya tutup, terus mereka bingung gitu, mereka nggak mau lagi kerja yang kecil. Mereka maunya kalau bisa sekarang langsung gede aja, yang kecil nggak mau. Nah, ini membuat mereka menjadi tidak mau maju, membuat mereka tidak bisa maju. Saya punya satu teman,
papanya itu dulu kerja, kayaknya gajinya lumayan, kayaknya ya. Tapi sekarang dia sama sekali nggak mau kerja. Jadi dulu sempat ada masalah, terus dia berhenti kerja, habis itu dia nggak mau kerja lagi. Sampai sekarang orangnya udah lumayan tua lah, udah 60-an kali sekarang. Hanya gara-gara dulu dia pernah ada sesuatu, padahal dulu waktu dia kerja lumayan oke. Nah, ini adalah sesuatu yang kita mesti hindarkan. Jadi masa lalu mau itu bagus, mau itu jelek, itu bisa menjadi jebakan buat kita. Saya kadang-kadang suka pikir begini ya, kalau misalnya saya dulu begini ya pasti sekarang udah begini. Kalau misalnya waktu itu saya begini, harusnya saya sekarang udah begini. Kalau misalnya waktu itu saya misalnya nggak hilang duit, sekarang saya mestinya udah begini, udah begitu. Ini semua adalah jebakan. Pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan, bukan pertanyaan ya, penyesalan-penyesalan yang kita ajukan kepada diri kita sendiri, itu adalah jebakan. Jadi, mau dulu kita berhasil, mau dulu kita gagal, yang lalu haruslah tetap menjadi yang lalu. Nggak boleh kita tarik-tarik sampai ke masa sekarang. Yang tidak boleh tarik itu adalah sesuatu yang menyebabkan kita tidak bisa maju. Tentu saja kita jangan lupa sama peristiwanya supaya kita bisa belajar sesuatu. Tetapi perasaan kita tidak boleh tersangkut ke masa lalu. Atau bahasa zaman sekarang orang bilangnya jangan baper bawa perasaan. Mau dulu saya gagal, mau dulu saya berhasil, mau orang tua saya dulu bagaimana, mau dulu saya sekolah apa enggak, mau begini, mau begitu. Pokoknya saya perlu berhasil. Nah, kita sulit melangkah maju ke depan kalau kita masih terjebak di masa lalu. Nah, oleh karena itu belenggu ini kita harus lepaskan. Masa lalu ini kita harus lepaskan. Jebakan ini kita mesti keluar. Bagaimana caranya? Nanti kita akan bahas. Waktu saya masih kecil, saya sekolah di sekolah negeri. Lalu suatu kali saya pernah kejadian, saya dipalak. Saya dipalak, kalau ada yang tahu dipalak itu apa, dipalak itu dimintain duit. Nah, sejak waktu itu, waktu saya ada di kerumunan orang-orang ya, orang-orang rame gitu ya, secara tiba-tiba saya keringet dingin. Saya mulai dakdikduk. Kenapa bisa begitu? Ini karena saya ada trauma. Nah, banyak orang itu mereka punya trauma di dalam hati mereka. Mereka punya trauma dan mereka takut. Apa yang saya lakukan saya nggak tahu. Akhirnya pelan-pelan semakin lama saya bergaul sama Tuhan, lama-lama hilang, trauma itu hilang. Saya juga nggak mengerti bagaimana, cuman beginilah kejadiannya. Nah, kita ini perlu bisa membebaskan diri kita dari trauma-trauma masa lalu. Kita perlu bisa membebaskan diri dari hal-hal yang dulu kita alamin, mungkin yang menyenangkan atau yang nggak menyenangkan. Kalau yang nggak menyenangkan udah jelas lah, pasti menimbulkan trauma. Kenapa yang menyenangkan bisa menimbulkan masalah? Karena dulu itu kita berhasil, kita membuat yang namanya monumen atau tugu peringatan. Nah, tugu peringatan ini membuat kita takut untuk melangkah karena kita pikir kalau misalnya kita tidak mencapai prestasi kayak seperti dulu, bagaimana? Lebih baik saya nggak usah usaha lagi. Nah, banyak orang pikir kayak begitu. Daripada saya coba terus gagal padahal dulu saya pernah berhasil. Tapi ini adalah pemikiran yang salah. Pemikiran yang salah. Kenapa? Karena masa lalu haruslah tetap menjadi masa lalu. Ada satu ayat yang bagus sekali di Filipi 3 ayat 8. Filipi 3 ayat 8. Mana nih Filipi? Filipi 3 ayat 8. Paulus bilang begini,
Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu. Semuanya itu apa? Masa lalunya dia. Dan menganggapnya sampah. Masa lalunya dia sudah tidak lagi ada artinya. Jadi dia tinggalkan nih. Dia tinggalkan masa lalunya dia supaya dia bisa memperoleh masa kini. Masa kininya dia adalah Yesus. Nah, kalau kita dulu banyak gagal, apa sih yang harus kita lakukan supaya kita bisa terlepas dari belenggu itu? Jawabannya adalah kita harus memaafkan diri kita sendiri. Firman bilang begini, kasihilah orang lain seperti dirimu sendiri. Kasihilah orang lain seperti dirimu sendiri. Artinya kita harus mengasihi diri kita sendiri terlebih dahulu. Kalau kita nggak bisa mengasihi diri kita sendiri, kita tidak bisa mengasihi orang lain. Nah, kita ini jangan baik sama orang tapi kejam sama diri sendiri. Nah, banyak orang kejam sama diri sendiri tanpa mereka sadari. Banyak orang kejam sama diri sendiri tanpa mereka sadari. Gimana caranya kita bisa kejam sama diri kita sendiri? Kita menghakimi diri kita sendiri berulang-ulang di dalam hati kita. Kalau kita pikir ya, kenapa ya dulu ya, aduh saya bisa gagal ya, kenapa ya kok bisa kejadian begitu, aduh waktu itu kok saya bego banget ya, kenapa ya begini ya, aduh seandainya aja waktu itu begini. Nah itu semua kita sebetulnya sedang menghakimi diri sendiri, kita sedang melukai diri kita sendiri. Jadi semua kegagalan kita nih, mau waktu kita dulu kita dipecat lah kerja, atau kita kerja gagal lah, atau kita bisnis bangkrut lah dan sebagainya, kita mesti memaafkan diri kita sendiri. Kasihilah diri kita sendiri. Jadi waktu kita melepaskan pengampunan terhadap diri kita sendiri, kita tidak ada lagi beban di dalam hati kita yang akan menarik kita sehingga kita tidak bisa maju. Kalau misalnya kita melepaskan pengampunan kepada diri kita sendiri, kita sedang memberikan kesempatan kepada diri kita untuk bisa move on, untuk bisa maju. Tapi semakin kita simpan luka-luka itu, semakin kita sulit. Semakin kita sulit buat move on. Anda mungkin nggak pernah lihat, Anda mungkin nggak tahu juga, tetapi ada alasan kenapa kita nih sekarang takut melangkah. Ada alasan kenapa kita sekarang ini takut melangkah. Alasannya adalah karena ada beban di dalam hati kita. Misalnya nih ada kejadian di mana dulu kita, karena kita nggak punya uang, akhirnya anak sakit, kita nggak bisa bawa ke dokter, lalu kita menyalahkan diri kita sendiri, kita sakit hati, kita marah, kita kesel. Tapi semua itu ditujukan kepada diri kita sendiri. Nah, ini bikin kita jadi sulit untuk maju. Ini bukan cambuk. Ini bukan cambuk. Supaya kita maju, bukan. Ini adalah beban. Kita ini bukan kuda, kita nggak perlu dicambuk. Yang kita perlukan adalah supaya kita ini tidak ada beban sehingga kita bisa maju. Kadang-kadang kalau misalnya kita nggak hati-hati, kita suka memutar lagi film kegagalan kita di dalam kepala kita terus-menerus. Ini bukan sesuatu yang sehat. Ini bukan sesuatu yang sehat. Kita mesti bisa mengampuni diri kita sendiri atas semua kegagalan kita buat. Apakah kita nggak maju di dalam pekerjaan, kita dipecat, kita diomelin bos, atau usaha kita bangkrut dan sebagainya. Saya sebagai orang yang sering sekali gagal, saya perlu terus-menerus mengingatkan diri saya sendiri untuk mengampuni diri saya. Saya banyak gagal.
Saya bikin jus, tutup. Buka fotokopi, tutup. Macam-macam saya kerjain, tutup. Dan sudah habis modal banyak. Jadi ketika saya memutuskan untuk mengampuni diri saya sendiri, melupakan apa yang sudah lewat, saya memiliki satu kekuatan untuk bisa berjalan. Untuk bisa melakukan apa yang seharusnya saya lakukan sekarang. Ini adalah sesuatu yang penting kalau kita jadi orang mau maju. Kalau kita mau jadi orang yang bisa berhasil. Jadi jangan selalu berpikir bahwa faktor itu dari luar. Kenapa kita gagal? Karena dari luar. Jangan pikir begitu terus. Kenyataannya adalah faktor yang bisa menyebabkan kita sukses atau gagal itu lebih besar itu dari dalam, dari kita sendiri. Nah, ini adalah langkah yang sangat bagus. Kita perlu belajar memaafkan diri kita sendiri. Saya mau stop dulu sharingnya. Kita mau break dulu. Sebelum break, saya mau kasih nomor telepon. Kalau ada yang mau tanya, mau kasih komen, silakan ke nomor 0819 3218 4218. Sekali lagi 0819 3218 4218. Kita break dulu. Oke. Nah, jebakan yang kedua yang bikin orang gak maju itu adalah jebakan masa depan. Tadi kan masa lalu, sekarang masa depan. Apa sih jebakan masa depan itu? Kita nih punya satu angan-angan, satu keidealan. Oh, nanti masa depan mau kayak begini, mau kayak begini, kayak begini, kayak begini. Ini bikin kita jadi takut kadang-kadang. Bikin kita tidak lagi hidup di masa sekarang. Bikin kita takut, bikin kita khawatir, bikin kita jadi nggak fokus sama masa sekarang. Padahal seharusnya kita fokus sama masa sekarang. Masa depan itu bukan sesuatu yang Tuhan tanda kutip tetapkan. Jadi di dalam kekristenan itu nggak ada yang namanya takdir. Tuhan tuh tidak menakdirkan siapapun untuk apapun. Tapi Tuhan punya pengharapan. Nah, pengharapan Tuhan tuh apa sih? Supaya semua anak-anaknya itu berhasil. Jadi masa lalu itu bukan sesuatu yang kita perlu takuti, bukan sesuatu yang kita perlu khawatirkan, bukan sesuatu yang kita perlu terlalu fokuskan. Nah, kalau kita pilih buat kita terlalu fokus ke masa depan, ini akan menjadi masalah. Karena kita nanti jadinya nggak melangkah-melangkah. Karena kita selalu pikir, oh saya mau tunggu sampai ada waktu terbaik. Ada best moment, ada sesuatu gitu. Padahal hidup itu kita perlu jalani terus-menerus. Waktu itu jalan terus. Mau kitanya diam atau kita gerak. Nah, orang tuh kadang nggak sadar. Namanya masa depan itu sebetulnya bukan suatu misteri. Sekali lagi ini penting nih. Masa depan itu sebetulnya bukan suatu misteri. Kalau Anda adalah orang Kristen, yang artinya Anda sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda bisa dengan yakin menyongsong masa depan karena masa depan Anda pasti diberkati. Kok bisa? Karena kita adalah orang Kristen, Tuhan Yesus mengasihi kita, Tuhan Yesus mau yang terbaik buat kita. Jadi kita nggak usah takut, kita nggak usah khawatir sama masa depan. Bukan berarti kita nggak mempersiapkan. Tentu saja kita harus mempersiapkan. Nah, tapi kalau misalnya kita terlalu terpaku sama masa depan, ini pun tidak baik. Karena ini menghambat kita untuk melangkah.
Jadi masa lalu kita bisa menghambat kita untuk melangkah, masa depan pun bisa menghambat kita untuk melangkah. Kalau misalnya kita jadi orang terlalu takut untuk maju, ya kita nggak akan maju jadi orang. Walaupun tadi kan di masa lalu itu kan ada satu belenggu kan, membelenggu kita. Di masa depan ini bukan belenggu, tapi kitanya nggak bisa gerak karena kita takut. Takut dan khawatir itu bukan sesuatu yang datang dari Tuhan. Takut dan khawatir itu adalah sesuatu yang datang karena manusia sudah berbuat dosa. Mestinya kita nggak usah takut dan khawatir, apalagi kita orang Kristen. Tuhan menjanjikan di dalam Amsal masa depan itu sungguh ada. Yeremia 29 nih ayat yang bagus nih. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi, di dalam pikirannya Allah itu, dia sudah punya rancangan terbaik buat setiap anaknya. Nah, rancangannya ini nih akan terjadi nih dari masa ke masa. Artinya dari sekarang sampai nanti. Tetapi kalau misalnya kita tidak berfokus pada rencana Tuhan, kita berfokus sama rencana kita sendiri, kita punya alasan buat takut dan khawatir. Tapi kalau kita fokus sama apa yang Tuhan sudah janjikan kepada kita nggak usah takut dan nggak usah khawatir. Kenapa? Karena ada Tuhan. Tuhan yang akan memastikan supaya kita masa depannya itu baik. Nah, jadi kalau begitu, kalau saya tidak usah berpikir soal masa lalu, tidak usah berpikir soal masa depan, saya seharusnya pikirkan masa apa dong? Yang paling benar adalah kita mesti fokus pada masa sekarang. Maksudnya apa? Saya kasih satu ayat di Efesus 5 ayat 16. Ini adalah judul dari apa yang saya sharing hari ini. Efesus 5 ayat 16 berkata bahwa, kalau bahasa Inggris bilangnya, redeem the time for these days are evil. Bahasa Indonesianya, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakanlah waktu yang ada. Ini terjemahannya kurang baik. Menurut saya yang paling benar adalah gunakan waktu-waktu ini dengan baik. Gunakan waktu yang sekarang ini dengan baik. Gunakan waktu yang sekarang ini dengan maksimal. Gunakan waktu yang sekarang ini dengan optimal. Ini adalah cara kita untuk melawan hari-hari yang jahat. Apa sih hari-hari yang jahat itu? Karena manusia jatuh ke dalam dosa, dunia ini jatuh ke dalam dosa, dunia ini adalah dunia yang jahat. Hari-harinya adalah hari yang jahat. Tetapi ketika kita percaya Yesus, kita tidak lagi di bawah dunia ini yang jahat. Kita di bawah Kristus. Di bawah Kristus adalah kasih karunia, anugerah. Artinya kita bisa mengharapkan masa depan yang baik. Tetapi masa depan itu dimulainya dari sekarang. Masa depan itu dimulai dari sekarang, bukan nanti, sekarang. Jadi masa sekarang ini adalah masa di mana kita harus mengoptimalkan segala sesuatunya. Contohnya apa? Kayak begini. Sekarang kita bekerja. Kita bekerja di satu perusahaan namanya A. Kita percaya bahwa Tuhan itu mau memberikan kita promosi di masa depan. Kapan? Nggak tahu. Bagaimana caranya? Nggak tahu. Tapi kita bisa memposisikan diri. Pakailah waktu-waktu sekarang dengan kerja yang terbaik, berikan yang terbaik, lakukan yang terbaik, optimal. Pada waktunya kita akan dipromosi.
Banyak orang kalau mereka terjebak di masa depan, mereka kebanyakan pikir masa depan, masa sekarang mereka nggak ngapa-ngapain. Tapi kita perlu memiliki satu arahan di dalam hidup, yaitu kita perlu berpikir masa depan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, dan kita belajar untuk mengoptimalkan masa sekarang. Kita memposisikan diri. Saya dulu diajak teman main basket, saya nggak suka main basket. Sampai sekarang pun saya nggak suka. Saya diajak dan saya tanda kutip paksa lah. Terus diajarin sedikit main basket. Jadi yang ngajak saya ini dia juga ngajarin saya, dia jago main basket, dia itu gembala gereja saya sebelumnya. Dia bilang sama saya bahwa kalau mau main basket itu kita harus belajar yang namanya memposisikan diri. Kita harus pergi ke tempat yang kosong supaya kita bisa terima operan bola. Terus kita harus beri tempat yang benar supaya ketika misalnya bola di shoot dan tidak masuk ring, kita mesti bisa tangkap. Ini namanya memposisikan diri. Jadi sebelum kejadian, kita sudah bersiap terlebih dahulu. Saya kalau mau terima operan bola, saya tidak boleh berdiri di belakang pemain lawan. Saya mesti cari tempat kosong. Saya kalau mau terima bola yang tidak masuk ke ring itu, saya mesti berdiri di posisi di mana saya bisa dengan mudah menangkap bola yang rebound. Ini adalah cara yang benar. Nah, dalam hidup kita pun ini kayak begitu. Kalau kita mau berhasil di dalam pekerjaan kita mau berhasil dalam bisnis kita mesti belajar yang namanya memposisikan diri. Nah, memposisikan dirinya itu bukan nanti. Memposisikan dirinya adalah sekarang. Jadi kita tidak boleh membuang waktu dengan sia-sia. Banyak orang, ya mereka buang-buang waktu. Saya nggak bilang bahwa Anda nggak boleh main game ya. Nggak, saya nggak ngomong gitu. Suatu kali saya pernah ketemu satu orang ya. Dia cerita dulu dia kerjanya tukang main game dari SMP. Sampai diomelin terus sama orang tuanya, waktu gede dia jadi event organizer buat game dan dia sangat sukses. Saya nggak bilang Anda nggak boleh main game. Tapi yang saya bilang adalah kita perlu mengoptimalkan masa sekarang. Artinya apa yang kita bisa kerjakan, kerjakanlah dengan terbaik. Kalau kita sekarang nggak ada yang bisa dikerjakan, coba pikir-pikir dulu apa yang kira-kira kita bisa kerjakan. Banyak sekali yang kita bisa kerjakan kalau kita mau. Dulu saya buka fotokopi. Saya pagi-pagi berangkat dari rumah sampai ke tempat fotokopi buka jam 6. Saya buka. Habis itu ya udah saya tunggu aja pelanggan datang. Ini adalah cara yang salah. Saya perlu nggak tunggu pelanggan datang? Perlu. Tapi di saat yang sama saya bisa melakukan banyak hal. Apa yang bisa saya lakukan? Saya perlu siapin kertas-kertas kecil. Buat apa kalau orang mau fotokopi KTP? Saya potong-potong. Terus yang sisa salah-salah saya bisa pilah-pilah buat apa? Buat dijual. Terus saya bisa cek inventaris. Tapi waktu itu saya masih kecil, saya nggak ngerti semua ini dan nggak ada yang saya lakukan. Dan dulu saya orangnya males. Males lah, males ini, males itu. Nah banyak orang tuh suka males. Males gini lah, males gitu, apa segala macam males. Ini bukan sesuatu yang sehat. Kita mesti membangun kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik itu harus kita lakukan ulang-ulang. Kalau nggak akan jadi kebiasaan. Nah kalau nggak jadi kebiasaan, kita jadinya nanti nggak konsisten jadi orang. Nggak konsisten. Saya nonton video tentang singa ya. Saya nonton video tentang singa. Tahu nggak? Singa itu ternyata ya tingkat keberhasilan buat nangkep mangsanya itu ya cuma 30%. 30% itu artinya dari 3 kali berburu, cuma sekali dapat mangsa. Itu 30%. Tapi jarang sekali kita dengar ada singa-singa kelaparan. Kenapa bisa begitu? Gampang. Kalau kita
kalau singa itu tahu bahwa dia punya tingkat keberhasilan tidak terlalu sering, yang perlu dia lakukan adalah dia perlu lebih sering mencoba. Dia perlu mencari strategi baru. Bagaimana caranya supaya dia bisa berhasil? Udah gampang, sederhana. Kita juga sama. Kalau apa yang sekarang kita lakukan belum optimal, kita cuma perlu lakukan lebih optimal. Kalau cara yang kita lakukan salah, kita perlu perbaiki. Kalau metode kita kurang efisien, kita perlu lakukan lebih baik. Kalau hasil kita kurang efektif, kita harus lakukan lebih baik. Ini bisa melibatkan kita belajar lebih banyak, bisa melibatkan kita kerja lebih panjang, bisa melibatkan macam-macam hal. Tapi kalau kita mau nyampe ke masa depan yang indah seperti yang Tuhan inginkan buat hidup kita nggak bisa cuman diem aja. Kita perlu fokus sama masa sekarang. Apalagi yang bisa saya lakukan, apalagi yang saya bisa lakukan. Saya punya anak 2. Anak saya yang gede ini sekarang umurnya 2,5 tahun. Nah, rencana saya adalah nanti kalau dia sudah 3 tahun, saya mau sekolahkan dia. Tapi masalahnya adalah saya tidak mau ada drama, dalam arti nanti kalau saya tahu di sekolah dia harus nangis-nangis dulu lah, saya tinggal lah segala macam. Apa yang saya lakukan adalah saya mulai membuat dia menyesuaikan diri di mana dia bisa bermain sama teman-temannya tanpa papanya. Jadi yang saya lakukan adalah hari sore-sore saya ajak dia main sama anak-anak tetangga di lapangan dekat rumah. Kalau nanti dia udah terbiasa, dia main sama teman-temannya tanpa kehadiran papanya, berarti nanti waktu dia masuk sekolah, dia sudah bisa. Ini namanya pengkondisian atau yang tadi saya sebut adalah pemosisian. Ini yang saya lakukan. Nah, buat orang bisa sukses, mereka itu butuh yang namanya networking. Networking itu di mana kita punya orang-orang ini kita kenal dan mereka bisa saling connect lah dalam bisnis lah dan pekerjaan. Jadi apa yang saya lakukan adalah saya ajari anak saya dari kecil nih 2,5 tahun, saya ajari dia buat bersosialisasi. Saya ajak dia main sama tetangganya. Saya ajak. Bahkan ada kalanya di mana anak tetangga saya ajak keluar sekalian sama anak saya, supaya anak saya bisa belajar berteman sama orang. Apakah ini penting? Oh penting. Kalau dalam bisnis, networking sangat penting. Ada penelitian dilakukan. Orang-orang yang punya nilai atas, yang tinggi, itu bekerja buat orang-orang yang nilainya kurang bagus di sekolah. Kenapa orang-orang yang nilainya kurang bagus bisa lebih berhasil? Karena networking. Nah, orang waktu membangun koneksi, membangun jaringan, mereka punya tingkat kesuksesan lebih tinggi dalam hidup. Jadi, ini yang sekarang saya berusaha ajarkan kepada anak saya, supaya nanti ketika dia besar nanti, waktunya dia mencari uang, dia sudah punya bekal. Saya sendiri bukan orang yang terlalu hebat. Tetapi saya punya prinsip. Kalau anak saya berhasil, saya juga berhasil. Daripada saya usaha, saya cari sukses saya sendiri, anak saya terbengkalai, saya lebih suka anak saya lebih sukses, saya lebih gak terlalu sukses. Yang penting saya bisa punya andil di dalam kesuksesannya dia. Nah, jadi apa yang sekarang saya lakukan, ini saya sedang memupuk buat masa depannya anak saya. Dan dia nggak tahu apa yang saya lakukan. Tapi saya sedang memposisikan dia. Nah, kita bisa melakukan hal yang sama. Kita memposisikan diri kita untuk sukses. Contoh yang gampang lagi ya, saya cerita tentang anak saya lagi sama. Saya ajarkan dia main tangkap bola. Jadi saya kasih tahu sama dia, kalau papa bilang siap, tangannya diangkat. Buat apa? Biar lebih gampang terima bola. Saya punya hobi main badminton. Nah, salah satu hal yang orang-orang awam salah dalam main badminton adalah ketika mereka tidak
tidak mau pukul bola, tangan mereka diturunkan sama raketnya. Padahal raket itu selalu harus dalam keadaan siap. Karena refleks orang nggak secepat itu. Ketika kita pegang raket, kita lebih dekat ke bola, lebih besar kemungkinan kita bisa memukul bola balik. Ini namanya pemosisian. Nah, ini yang kita harus lakukan. Optimalkan masa sekarang. Apa yang sekarang kita bisa optimalkan, kita mesti optimalkan. Apa yang sekarang kita bisa berikan lebih, kita harus lakukan lebih. Buat apa? Kita sedang memposisikan diri untuk sukses. Jadi, jangan terjebak di masa lalu, jangan fokus ke masa depan, fokuslah ke masa sekarang. Apa yang bisa saya lakukan lebih baik lagi, supaya di masa depan saya bisa berhasil. Terakhir saya dengar satu cerita, saya nggak tahu saya pernah cerita di sini apa enggak. Ada satu temen, dia cerita dia punya temen tuh agen properti cukup sukses. Cukup sukses. Apa yang dia lakukan itu sebetulnya sangat sederhana, tapi nggak banyak orang lakukan. Rahasianya dia adalah, dia punya listingan itu dia fotokopi, dia bikin pamflet, setiap pagi dia sebarkan ke setiap rumah yang dia pergi. Jadi dia ada rute, dia kasih satu-satu. Itu doang kayak begitu tuh. Itu mendatangkan sales yang cukup baik dan konsisten. Tapi masalahnya adalah tidak banyak orang yang mau lakukan itu. Ini dia sebetulnya sedang memosisikan diri untuk sukses. Jadi dia sedang membangun relasi, dia sedang memasarkan produknya. Nah, suatu ketika ada orang yang butuh, dia lihat itu, boom, terjadilah sales. Dan dia dapat komisi. Jadi kalau kita mau berhasil, jangan terjebak sama masa lalu, jangan fokus ke masa depan, fokuslah ke masa sekarang. Saya rasa siaran saya sampai sini aja. Sekarang saya mau kasih pengumuman. Yang pertama adalah jangan lupa subscribe ke saya punya IG sama YouTube, namanya adalah Kelimpahan Alkitabiah. Kelimpahan Alkitabiah. Yang kedua adalah, ini adalah program yang disponsorin, jadi ada orang yang memberi kepada acara ini. Kalau Bapak Ibu ada yang dengarkan ini dan merasa diberkati, mau mengambil bagian, menabur dalam acara ini, silakan hubungi saya ke 081932184218. Sekali lagi 081932184218. Selanjutnya saya mau kasih tahu bahwa saya ada Zoom setiap hari Jumat malam. Kalau ada yang tertarik silakan WhatsApp saya, nanti saya masukin ke grup. Zoom-nya itu isinya adalah hal-hal rohani tapi bukan soal uang. Ya, hal-hal yang lebih umum. Selanjutnya adalah di sini saya bantu orang promosi kalau mereka punya produk. Kalau ada yang punya produk mau bantu promosi, silakan WhatsApp saya aja, ntar saya bantu. Ada satu ibu, dia mau sewain apartemennya di BSD, Sky House BSD, persis sebelahnya Aeon. Kalau ada yang mau tanya-tanya, silakan WhatsApp ke saya, ntar saya jawab. Kalau ada yang cari apartemen ya, dia ukurannya studio, mau disewain. Saya rasa itu aja siaran saya malam hari ini. Semoga diberkati. Shalom. Baru saja Anda